wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di wawancara keempat tren kelompok 4 keren. Tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia 9G. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu peran sekolah dalam mengembangkan soft skill di era teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kemampuan teknis memang penting, tapi soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu menjadi semakin krusial. Untuk membahas topik ini, kita akan berbicara tentang bagaimana sekolah dapat membentuk soft skill generasi muda. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita udah sampai untuk menanyakan tentang wawancara terkait topik tersebut. Di sini sebagai lawan bicara dan sekaligus narasumber kita hari ini, yang pasti kalian kenal nih teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan adalah Miss Zen, guru dari SMP Negeri 1 Ciasem. Selamat siang Miss, gimana kabarnya hari ini? Ya, siang juga. Alhamdulillah kabar Miss hari ini sedang baik. Oke, kita langsung aja ke topik utamanya. Sekarang ini kita sering mendengar tentang pentingnya soft skill. Menurut Miss, mengapa sih soft skill menjadi semakin penting di era teknologi ini? Diawali dari soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan entah itu guru ataupun siswa dalam memahami sebuah pembelajaran. Nah, banyak sekali soft skill yang harus dimiliki oleh guru ataupun siswa, seperti misalkan kreativitas, bernalar kritis, bekerja sama, komunikasi. Itu adalah soft skill yang harus dimiliki oleh setiap guru ataupun siswa, sehingga ketika pembelajaran apalagi menggunakan teknologi, jika soft skillnya tidak dimiliki, maka teknologi pun tidak dapat dimaksimalkan pembelajarannya, seperti itu. Apa saja contoh soft skill yang paling penting untuk dimiliki oleh siswa saat ini? Mengapa soft skill tersebut harus ditekankan dalam pendidikan? Ya. Soft skill, salah satu soft skill yang sangat penting yang harus dimiliki oleh siswa itu adalah komunikasi, kerjasama, dan kemampuan dalam menguasai teknologi digital tersebut. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika pembelajaran, apalagi menggunakan teknologi, kita harus sadar dengan kemampuan atau soft skill yang kita miliki. Terkadang siswa tidak aware, tidak sadar dengan kemampuan mereka sendiri. Seperti misalkan kerjasama. Nah, dalam penggunaan teknologi, kayak misalkan kalian diberikan tugas membuat di Canva, harus bekerja sama dengan teman. Nah, terkadang kita egois sendiri, ingin mengerjakannya sendirian. Padahal kemampuan soft skill dengan cara kerjasama itu akan memudahkan tugas lebih cepat selesai, dan mungkin ide-ide yang ada di teman kalian itu lebih hebat. Ketika misalkan kita silakan bekerja sama dengan satu kelompok, tapi karena kitanya tidak tahu soft skill kita itu seperti apa, akhirnya kita egois dengan ingin mengerjakannya sendiri. Padahal belum tentu ketika kita mau mengerjakan bersama-sama, hasilnya akan mendapatkan hasil yang luar biasa, begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, Miss. Menurut Miss, apakah sekolah-sekolah saat ini sudah cukup memberikan perhatian terhadap pengembangan soft skill selain hard skill seperti matematika atau sains? Sekolah saat ini, karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tentunya dalam dimensi yang ada pada kurikulum Merdeka itu salah satunya adalah soft skill yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Ya, nah, dan pasti sekolah sudah mengadaptasi kurikulum Merdeka tersebut dengan kemampuan soft skill yang dimiliki oleh setiap siswa. Maka setiap pembelajaran, mungkin kalian juga di kelas merasakan sendiri, beberapa guru ataupun hampir seluruh guru sudah memaksimalkan metode pembelajarannya dengan menggabungkan soft skill yang kalian miliki dengan teknologi yang ada. Entah itu di matematika, entah itu di sains IPA atau IPS, ataupun mungkin dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke. Kita lanjut. Bagaimana sekolah dapat mengintegrasikan pengembangan soft skill ke dalam kurikulum di tengah fokus besar pada teknologi dan digitalisasi? Sekolah terus mengembangkan bukan hanya kecerdasan dari siswa itu secara akademik,
tapi juga kecerdasan sosial atau emosional kita, di mana kita tidak hanya memikirkan bahwa siswa itu harus berprestasi di bidang akademik saja, juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi tetap dalam kurikulum Merdeka kita integrasikan kemampuan soft skill siswa yang dimiliki seperti yang tadi disebutkan, kerjasama tim, kreativitas dan lain-lain yang memang ada dalam kurikulum Merdeka, sehingga sekolah selalu mencoba untuk mengintegrasikan antara soft skill yang kita miliki, yang siswa miliki dan guru miliki, sehingga pembelajaran terus bisa meningkat secara signifikan. Kita juga bisa lihat di rapor pendidikan sekolah bahwa ada beberapa karakter atau dimensi dari siswa ataupun guru yang memang benar-benar diperhatikan secara khusus, sehingga setiap tahun kita bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat sendiri bagaimana perolehan rapor pendidikan kita bukan hanya dilihat dari kecerdasan siswa secara akademik bahwa sekolah kita berprestasi A, B, dan C, tapi juga dilihat dari karakter. Karakter itu adalah maksudnya ke soft skill gitu ya. Oke, baik. Lanjut ya, Miss. Apa peran guru dalam mendukung siswa mengembangkan soft skills? Apakah metode pengajaran tradisional masih relevan atau ada perubahan? Ya. Untuk berbicara tentang metode pembelajaran, sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa melepaskan begitu saja pembelajaran konvensional atau metode konvensional atau yang jadul ya. Tapi kita bisa menggabungkan antara pembelajaran yang terdahulu dengan pembelajaran yang sekarang serba digital. Nah, Bapak dan Ibu guru di SMPN 1 Ciasem, insya Allah sebagian besar sudah memanfaatkan hal tersebut. Bukan berarti saya di sini tidak pro dengan pembelajaran konvensional. Tetap pembelajaran konvensional itu sangat dibutuhkan seperti ceramah, memberikan materi itu masih ya. Kita tidak bisa terlepas dari sana karena pemahaman siswa belum 100% bisa melalui pemahaman digital, belajar mandiri misalkan mencari informasi, tapi tetap harus dipandu oleh Bapak Ibu guru dengan entah itu metode ceramah, diskusi dan lain-lain. Mungkin yang lainnya bisa diintegrasikan ketika pembelajaran konvensional itu masih tetap berjalan, tapi tetap harus diintegrasikan dengan pembelajaran yang terkini, yang digital itu ya. Oke. Menurut Miss, apakah ada gitu ekstrakurikuler ya dan kegiatan di luar sekolah kelas memegang peran penting dalam membentuk soft skill siswa? Apa contoh kegiatannya kalau ada, Miss? Oke, coba ya Miss pikir-pikir lagi karena soft skill itu luas banget, sama seperti karakter lah gitu. Nah, biasanya dalam sebuah, ada seperti misalkan paskibraka ataupun pramuka, itu soft skill yang harus dimiliki oleh siswa adalah kemandirian, ya kan? Mereka harus belajar untuk mandiri, tidak egois, harus kompak, kerjasama tim. Ketika mereka berlomba, mereka tidak bisa egois bahwa saya yang terbaik di sini, tapi mereka harus memberikan penampilan yang secara tidak langsung mereka bekerja sama dengan teman-teman paskib yang lainnya ataupun pramuka. Ketika camping, ketika melakukan sebuah perlombaan jambore, sama mereka dilatih untuk mandiri. Nah, mandiri, kerjasama tim itu adalah soft skill yang harus dimiliki penting oleh setiap siswa. Oke, baik, Miss. Selanjutnya, dalam konteks perkembangan teknologi, bagaimana siswa bisa menyeimbangkan antara penguasaan teknologi dengan kemampuan interpersonal seperti empati dan kerjasama tim? Ya. Nah, kemampuan interpersonal itu empati, kerjasama tim dengan apa tadi? Dengan kerjasama tim. Itu kemampuan interpersonalnya ya, kerjasama tim dan empati. Dalam apa? Tadi lupa, Miss. Dalam perkembangan teknologi, bagaimana siswa bisa menyeimbangkan antara penguasaan? Menyeimbangkan antara empati, kerjasama tim dengan teknologi begitu ya. Nah, menyeimbangkan antara empati, kerjasama tim dalam penggunaan teknologi tentu ini harus dimiliki, soft skill yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Karena jika kita misalkan bisa atau mampu dalam penguasaan teknologi, tapi tidak bisa bekerja sama dengan tim, karena kita bukan makhluk yang individu, kita adalah makhluk sosial, kita harus bekerja sama dengan manusia lainnya, entah itu di rumah, entah itu di sekolah ya. Guru guru mungkin saja memberikan tugas secara mandiri ke masing-masing siswa, tapi dalam konteks hari ini banyak sekali metode pembelajaran yang mengaitkan dengan kerjasama tim. Dan dalam kerjasama tim itu kita harus menempatkan empati kita.
yang tadi Miss bilang itu, kita tidak boleh egois. Dengan kemampuan diri masing-masing, kita harus bisa bekerja sama dengan tim dan juga empati terhadap teman yang lainnya apabila mereka butuh bantuan. Bukan berarti kita tidak mengapresiasi kemampuan mereka, tapi kita tetap mengajak mereka, merangkul mereka yang satu kelompok dengan kita, kerjasama dengan kita, sehingga mereka pun tidak merasa terkucilkan atau misalkan saya minder, saya nggak bisa. Tidak seperti itu. Nah, empati di sana kita harus tetap bisa mengajak teman-teman yang mungkin merasa tidak pede dengan kelompoknya, akhirnya mereka tidak mau membantu. Oke, selanjutnya dulu di era pandemi, sekolah banyak mengandalkan platform online. Bagaimana tantangan pendidikan jarak jauh ini mempengaruhi perkembangan soft skill siswa? Iya, betul sekali ya. Pada era COVID tahun 2019 ke sinilah ya, banyak sekali sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring jarak jauh, sehingga soft skill yang harus dimiliki adalah yaitu kemandirian tadi, tanggung jawab juga ketika ada pembelajaran, karena tidak banyak juga loh siswa yang tidak bertanggung jawab ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Seperti misalkan aturannya kita harus menyalakan kamera atau mengikuti arahan bapak dan ibu guru kita ketika belajar, tetapi ternyata banyak juga siswa yang enggan untuk membuka kamera karena dianggap itu melelahkan dan lain sebagainya. Nah, tetap soft skill yang harus dimiliki oleh setiap siswa, entah itu ketika zaman COVID sampai sekarang, itu tetap sama saja soft skillnya. Mereka harus bisa komunikasi, mandiri, empati, yang tadi kerjasama tim, itu harus terus dibangun oleh setiap siswa. Entah itu ketika zaman COVID ataupun sekarang dan seterusnya. Menurut Miss, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk membantu perkembangan soft skill anak-anak mereka, terutama saat anak-anak banyak menghabiskan waktu di depan layar? Iya, betul sekali. Anak zaman sekarang itu bukan anak yang mainnya itu main di luar, tapi tetap mereka menggunakan handphonenya, entah itu untuk scrolling apapun media sosial ya, ataupun gaming di rumahnya. Sebetulnya waktu untuk istirahat itu sah-sah saja ada, hanya saja kan kadang kita tidak tahu kapan itu boleh dilakukan, kapan itu tidak boleh dilakukan. Nah, sebagai orang tua sebaiknya bisa mampu mengasah soft skill anak-anaknya masing-masing, seperti yang tadi ini sampaikan, ada empati, ada tanggung jawab, ada disiplin, etos kerjanya juga. Mungkin bisa dibagi untuk pembagian pekerjaan rumah, ataupun misalkan ada tugas dari sekolah. Peran orang tua itu harusnya langsung, tidak yang serta-merta marah. Kadang anak-anak sekarang itu nggak mau dimarahin sehingga mereka tidak nurut sama orang tua. Nah, seharusnya orang tua bekerja sama dengan baik, memberikan pemahaman bagaimana soft skill tersebut bisa terus muncul dan orang tua pun tidak capek. Anak-anak pun merasa soft skillnya bisa dikembangkan dengan baik. Oke. Sudah tidak terasa ya, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-10. Menurut Miss, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan sekolah dalam mengembangkan soft skill siswa? Apakah ada indikator atau cara evaluasi yang efektif? Oke. Kalau di zaman sekarang, pemerintah sudah membuat sebuah platform ataupun rapor pendidikan nasional, di mana setiap sekolah itu dilihat rapornya, dan ada beberapa siswa yang diajak untuk mengerjakan atau mengikuti sebuah assessment Sulinjar dan ANBK. Itu adalah salah satu nilai alat ukur di mana sekolah mengetahui sejauh mana sih penilaian atau soft skill yang dimiliki oleh siswa tersebut. Karena kembali lagi, soft skill di sini adalah karakter yang bisa dibentuk, ya, bukan yang tidak ada dalam diri siswa. Itu bisa dibentuk dengan lingkungan yang baik, dengan arahan yang baik. Bukan berarti kita, ini saya tidak bisa. Enggak, semua soft skill bisa dibentuk dengan sangat baik. Yang penting kemampuan kita yang mau menerima dan arahan dari bapak, ibu guru ataupun orang tua. Nah, kembali lagi ke rapor pendidikan, bahwa sekolah itu ada rapor pendidikannya, bukan hanya nilai ANBK-nya saja yang muncul, tapi ada iklim-iklim lain, iklim karakter tersebut. Nah, karakter yang diangkat itu adalah
berbagai macam. Kalian nanti bisa lihat saja di rapor pendidikan SMPN 1 Ciasem, di mana itu mengangkat apakah SMP 1 Ciasem sudah menerapkan soft skill seperti kreativitas, bernalar kritis, gotong royong. Nah, apakah sudah atau tidak itu bisa dilihat per tahunnya, dan itu bisa dijadikan acuan sebagai untuk sekolah bagaimana untuk memperbaiki soft skill yang kurang dimiliki oleh anak-anak didiknya, begitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Mi sudah mau bekerja sama kelompok kami. Jadi segitu aja teman-teman. Jadi kalian udah pada tahu kan sekarang perkembangan soft skill di era teknologi ini. A few moments later. Nah, segitu aja hasil wawancara dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.